Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Majelis Kajian Hadis Masjid Jami Al-Huda Kampung Bebean yang sangat kami hormati dan insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua. Terbukti diantaranya tergeraknya kita untuk bisa hadir di majelis ilmu ini di saat dimana barangkali sebagian orang, sebagian saudara kita pada maghrib lebih memilih untuk nyantai, kemudian rehat, nonton TV dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayahnya, kemudian memilih untuk hadir di majelis ilmu. Janji Allah Subhanahu wa taala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini melalui salah satu sabda Rasulullah, beliau menjelaskan barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka dengan hal tersebut Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita semua selain malam hari ini kita berkumpul di rumah Allah di Masjid Al-Huda yang kita cintai ini, semoga kelak juga di akhirat Allah kumpulkan kembali di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan masih di hadis yang ke-15 nih. 15 napa? Nggih, tasih hadis yang ke-15, kita belum tuntas untuk syarahnya. Ya, 3 adab, 3 perangai, 3 etika seorang muslim yang hendaknya ada pada diri seorang muslim. Bahkan Rasulullah dalam hadis ini mengaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, yaitu falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik atau mendingan diam. Ya, ini adab yang pertama, kaitannya dengan lisan kita. Bagaimana agar yang terucap dari lisan ini yang baik-baik saja. Ya. Kalau enggak bisa, mendingan diam. Kita sudah menyaksikan sendiri dalam banyak hal betapa tidak jarang pertikaian, kemudian permusuhan terjadi disebabkan seseorang yang nggak bisa menjaga lisannya. Ya, kalau konteks zaman saat ini di era digital, era media sosial, ya postingannya, tulisannya, karena tulisan itu yang memiliki hukum yang sama dengan perkataan. Okay. Apa yang di-share-nya dan lain sebagainya, kemudian menyebabkan kerusakan dan lain sebagainya. Maka seorang muslim
hendaknya hanya berucap yang baik-baik saja, hendaknya hanya menyampaikan, menulis, men-share yang baik-baik dan bermanfaat saja. Yang kedua, fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan, akrama yukrimu, memuliakan atau menghormati tetangganya. Kemarin di pekan yang lalu di akhir pembahasan sempat dinukil satu riwayat, ya, bahwa suatu ketika Rasulullah itu diwaduli oleh para sahabat. Disampaikan kepada beliau, inna fulan ngapunten nembe radi batok-batok ya. Musime nak pas dalu asrep, nak pas siang panas nih. Akhirnya musim flu juga. Ya, suatu ketika Rasulullah niku dicurhati, kalau bahasa kita, di bahasa Jawa diwaduli itu. Wahai Rasulullah, itu ada seorang fulanah, nggak disebutkan nama dalam riwayat ini. Tusallil maktubah, tusalli bil lail wa tasumun nahar. Kalau malam ya banyak menunaikan sholat-sholat sunnah, pas siangnya puasa. Artinya apa? Ibadahnya dalam hal hablum minallah, hubungan dia dengan Allah itu bagus. Tidak hanya yang wajib, bahkan yang sunnah-sunnah pun dikerjakan. Itu kan ya satu nilai plus dalam ranah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi lisaniha syai'un tu'dzi jiranaha. Akan tetapi lisannya itu seringkali menyakiti tetangganya. Lisannya itu seringkali enggak terkontrol kalau berucap. Nek ngomong niku reme blong. Nggih, cetas cetus, landep. Bagaimana yang seperti ini wahai Rasulullah? La khaira fiha hiya finnar. Kata Rasulullah SAW, ia enggak ada kebaikan dalam dirinya, dan yang seperti itu tempatnya kelak di neraka. Nah niku padahal ngibadahe mempeng lho Bu. Napa malih wis ngibadahe mboten patoso nggih, enggak sepiro. Ditambah malih dalam hubungan dengan sesama, hubungan dengan tetangga banyak sering membuat luka dan sakit hati semakin parah. Contoh yang disebutkan di riwayat ini tadi itu orang yang ibadahnya bagus, ibadah hablum minallahnya bagus, tapi dalam hal sosialnya ya tetangganya tidak aman dari dia. Ya, tetangganya nggak aman dari dia. Kalau yang disebutkan tadi fulanah, fulanah itu berarti perempuan, tapi ya sama saja berlaku bagi laki-laki dan perempuan, berlaku sama. Maka ini satu introspeksi untuk kita bersama. Mari kita biji diri kita masing-masing. Nggak perlu biji orang lain. Saya sudah seperti apa? Hendaknya seorang muslim niku ya solih dalam ranah hablum minallah, pun juga solih dalam ranah hablum minannas. Solih secara personal pun solih secara sosial. Dalam hal kewajibannya kepada Allah, ia tunaikan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Ya,
Kemudian dalam hal hubungannya dengan sesama manusia yang lain, ia pun ya benar-benar menjaga lisan dan tangannya agar jangan sampai menyakiti atau melukai orang. Sebaliknya di sini disebutkan lagi, inna fulana tusallil maktubah wa tasumu Ramadan. Ada lagi wahai Rasulullah, sebaliknya itu ada seorang fulanah, sholatnya yang maktubah saja, sholat wajib saja. Wa tasumu Ramadan, puasanya juga hanya pas puasa Ramadan saja. Ya ibadah-ibadah wajibnya dia tunaikan dengan baik. Ya, tapi sunnahnya enggak terlalu. Walaisa laha syai'un ghairuh, kemudian enggak ada amalan istimewa lainnya. Ya, amalannya ya yang wajib-wajib niku. Kewajiban kita niku kan yang wajib-wajib kan jelas ya. Salat, puasa, yang benar-benar wajib tanpa ada bisa ditinggalkan sama sekali ya salat. Puasa nanti ketika ada uzur-uzur syar'i bisa ditinggalkan, nanti ada yang harus nyaur mengqadha, ada yang diganti dengan fidyah, tergantung uzurnya. Zakat bagi yang telah memenuhi syarat ketentuannya, hartanya telah mencapai nisab dan haul, terkena kewajiban zakat. Haji ya yang mampu saja, yang mampu terkena kewajiban. Kalau enggak Allah beri kemampuan ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebani seseorang melebihi kadar kemampuannya. Di sini yang disebutkan adalah seseorang ya dia dalam hal ibadah hubungannya dengan Allah yang wajib-wajib saja. Wala tu'dhi bilisani hajirana, tapi dia itu menjaga benar-benar lisannya. Ia jaga benar-benar ucapan-ucapannya agar jangan sampai melukai tetangganya. Kok yang disebutkan tetangga ya? Yang terdekat dengan kita itu tetangga. Maksudnya ya orang lain. Termasuk barangkali aslinya yang lebih dekat interaksinya ya orang yang serumah dengan kita, pasangan kita, anak-anak kita ya. Qala, apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah, iya ya berada di surga. Kan dulu pernah disebutkan atau pernah kami singgung ya, bahwa pernah ada seseorang yang ngadu bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah kalau saya hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, apakah kelak saya akan masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, iya. Jadi ya apa ya, dalam hal menunaikan kewajiban atau menunaikan ibadah-ibadah kita, hubungan kita dengan Allah, prioritas utama itu ya yang wajib. Kalau ada kita dapati orang yang sudah menunaikan yang wajib-wajib, sunnahnya belum, ya tidak boleh dicela. Proses bertambahnya hidayah itu kan bertahap, termasuk kita pribadi. Ketika seseorang tulus, benar-benar jujur untuk mendekat kepada Allah, nanti insya Allah hidayah itu secara bertahap akan semakin bertambah. Yang wajib-wajib ia tunaikan dengan baik, lama-lama dia akan tertarik ingin menambah dengan yang sunnah-sunnah. Jadi di sini tadi yang disebutkan ibadahnya yang wajib-wajib tok, tapi kemudian dia menjaga benar-benar lisannya. Kata Rasulullah dia di surga. Lebih-lebih kalau ada orang yang ibadahnya kepada Allah, hablum minallahnya mantap, hubungannya dengan tetangga juga mantap, itulah yang paling ideal. Yang paling ideal. Min wasailil ihsani ilal jar, di antara
wasilah-wasilah berbuat ihsan kepada tetangga. Wasailil birri wal ihsan ilal jari katsiratun minha. Hal-hal atau bentuk-bentuk perbuatan baik kepada tetangga itu ya sangat banyak ragamnya. Bisa dengan apa saja, semua kebaikan. Di antaranya di sini yang disebutkan adalah muwasatuhu inda hajatihi. Apa? Membantunya di saat, yakni membantu tetangga di saat tetangga sedang membutuhkan. Berderma, bersedekah atau berbagi dengan tetangga di saat tetangga itu sedang membutuhkan. Fa fi Musnad Ahmad, ada riwayat dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Umar radhiyallahu an, ya, beliau berkata, la yashba'ul mu'minu duna jarihi. Ya, jangan sampai seorang mukmin itu kenyang tapi tetangganya lapar. Warawal Hakim anhu sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat lain dari riwayat Imam Hakim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi perkataan Umar, nah niki sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ila jambihi ja'iun wa huwa ya'lam. Ya, Masya Allah, tidak beriman kepadaku, tidak masuk kategori orang yang beriman kepadaku, barang siapa yang tidur malam dalam kondisi kenyang sementara tetangga sampingnya itu lapar dan dia mengetahui, ya, mengetahui, tahu itu sisih ngomah samping rumah ya sedang nggak punya sesuatu untuk dimakan, dia kok malah makan enak, kenyang, kemudian tidur dalam kondisi nggak cuma marek, mungkin kuaregen. Kan keterlaluan ya. Harusnya dibuat berbagi ke tetangga pun masih cukup bisa kenyang. Maka kata Rasulullah, ma amana bi, tidak beriman kepadaku. Yang beriman, berarti ya harus peduli tetangga, toleh atau tengok kanan kiri tetangga saya, kira-kira ada yang dimakan apa enggak ya, ngliwet apa orang. Kok pawone orang ngebul, ya nganggo magicom ya mboten ngebul. Sakniki mun jarang ngobong kayu niku mun jarang. Wa fi sahih Muslim an Abi Dzar radhiyallahu an, dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku, yakni yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awsani, memberi wasiat kepadaku, idza tabakhta maraqan fa'aktsir ma'ahu, kalau kamu masak sop ya atau masakan-masakan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. Ya, dudoe niku dikatahi. Sumanzur ila ahli baitin jiranaka, kemudian lihatlah ya orang-orang di sekelilingmu, tetangga-tetanggamu. Fa'asbihim minha bima'ruf, kemudian fa'asibhum minha bima'ruf, kemudian ya berbagilah kepada mereka bima'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Saya nak pas sedang masak-masak dudoe dikatai, kemudian mangke berbagi kepada tetangga, tapi ampun dudoe tok sing dibagi. Kayak dudoe tok iki.
Ya, intinya yang dimaksud oleh Rasulullah ketika kita sedang, artinya ya mungkin sedang ada acara apa, kemudian masak-masak, apalagi tetangga kita ya dapat aromanya, ambune entuk tapi kok ora diterteri, zalim katanya nggih. Ai a'tihim minha syai'an, maksudnya adalah beri mereka ya sebagian dari apa yang engkau masak itu. Yang kedua, cara yang kedua adalah musa'adatuhu wa tahsilun naf'u lahu. Ya, membantunya ya, kemudian memberikan hal-hal yang bermanfaat untuknya. Wa in kana fi dzalika tanazulu an haqqin la yadhurru tanazul anhu. Meskipun barangkali dalam rangka kita memberikan kemanfaatan untuk tetangga itu ada hal-hal yang kita korbankan. Ada riwayat fi sahihaini, dalam dua kitab sahih, maksudnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yamna'anna ahadukum jarahu ayyugharriza khashbatan fi jidarihi. Janganlah seseorang di antara kalian melarang tetangganya yang hendak menempelkan kayu di dindingnya. Ya biasanya ketika dalam bertetangga sama samping deketan ada keperluan nyendek kayak kayu tembok kita, ya nggak usah dilarang. Artinya Rasulullah mendorong kita untuk menjadi pribadi yang gampangan, gampangan. Kadang-kadang kita dapati pernah ada suatu kejadian ya, sekedar mau nderek nempel tiang penerangan jalan ini ditempelkan di tembok jenengan ya, niku yo ada sing mboten angsal iki ya enten. Dalihnya ya iki kan tembok pribadi. Tapi ala kulli hal yang disebutkan di sini tadi itu bahkan ketika kebutuhan tetangga itu kebutuhan pribadi. Kalau kemudian untuk kebutuhan kemaslahatan umum ya harusnya lebih lagi ya. Ada satu kaidah bahwa kemaslahatan umum itu didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Misal contohnya kita punya satu pohon yang rantingnya mangklung ten fasilitas umum, ganggu kemaslahatan umum, yaitu harus kemaslahatan umum itu yang didahulukan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah al-ihda lahu, berbagi hadiah. Wala siyama fil munasabat, lebih-lebih lagi kalau memang ada momen-momen khusus, momen-momen istimewa. Rawal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tahqiranna jaratan li jaratiha walau faros nasyatin. Janganlah seseorang meremehkan urusan memberi hadiah kepada tetangganya meskipun hanya dengan tulang kambing yang dagingnya tinggal sedikit-sedikit. Ya, artinya di antara wasilah untuk membangun hubungan yang baik dengan tetangga niku ya berbagi hadiah, ngasih apa, kasih hadiah ini itu dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah kalau masyarakat kita sudah cukup membudaya, ya.
kerukunan, gotong royong dan lain sebagainya. Tapi perlu diingatkan juga, jangan sampai salah penangkapan. Misal dalam konteks punya hajat, punya hajat sedang mau punya gawe. Ini kan ada istilah nak cara daerah kulon itu buwuh. Artinya ada satu tangga nih mau punya gawe, nanti kan ngasih diringankan, digotong bersama tetangga niku, ada yang ngasih gula, ada yang ngasih mie telur, ada yang beras, pisang dan lain sebagainya. Nah itu harusnya statusnya adalah ya hadiah. Artinya ihda ini tadi itu sangat bagus. Tapi kalau sampai dianggap itu adalah hutang, kan sampai dicatat ya. Catet aku mbiyen pas lek kae mantu nyumbang semene, terus buahe beras sekian kilo, gula, kopi. Dilalah ternyata pas gantian dia punya gawe nggak balik. Ya nggak apa-apa, dulu akadnya hadiah, pahalanya sudah tercatat ya, pahalanya sudah tercatat, insya Allah. Kalau ternyata kok nggak pangerten, nggak peka, nggak balik, ya udah itu biar urusannya dia, bukan urusan kita. Makanya termasuk dalam hal nyumbang, ngangklopi, itu harusnya posisinya adalah ya kita sedang memberi hadiah, membantu, meringankan dalam rangka membantu tetangga. Urusan kelak pas kita gantian punya hajatan, balik apa tidak, ya itu nggak perlu terlalu kita hitung-hitung. Apalagi sampai di dalam kasus ada yang sampai kemudian dulu dia ngasih buahnya tuh ke orang tuanya sudah meninggal, qadarullah masyafa'ala. Gantian si seseorang ini mau punya gawe sampai dateng genahke sama anak embien, pas ibumu mantu iku aku ngei semene ya. Ini kan bahaya kalau sampai mas ngasih nganggapnya sebagai ngutangi, sementara dulu yang diberi sudah meninggal. Padahal meninggal dalam kondisi bawa hutang niku bahaya sekali, pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Dalam hal kerukunan, saling membantu, meringan, ini hal yang sangat bagus. Tapi kalau sampai ada sebagian pemahaman yang keliru, ten mriku insyaallah mboten enten mriko nganggepe seakan-akan seperti hutang, ya beda akad. Akadnya adalah memberi hadiah. Kemudian diantara pelajaran dari hadis ini tadi, adab yang ketiga ya, etika ketiga itu fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamunya, minal imani wa min mazahiri husnil Islam. Ya, bahwasanya memuliakan tamu itu termasuk ekspresi atau termasuk diantara bukti keimanan dan diantara syiar-syiar atau mazhar pancaran bagusnya keislaman. Yubayyinu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis menjelaskan kepada kita anna man iltazama syara'i'il Islam wa salaka maslakal mu'minin al-akhyar lazimahu ikramu man nazala 'indahu minadh-dhuyuf wal birri bihim wal ihsani ilaihim wa kana dzalika dalilun kama saqatahu billahi ta'ala wa sidqi tawakkulihi alaih kama dalilu kamali thiqatihi billah. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis tadi bahwa
orang yang iltizam niku nggih berpegang teguh dengan syariat Islam dan menempuh jalan hidup sebagai seorang mukmin, maka wajib baginya menghormati tamu yang sedang bersinggah di rumahnya dan berbuat baik ya dan ihsan kepada mereka. Yang demikian itu adalah dalil sempurnanya kepercayaan dia kepada Allah, thiqahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jujurnya tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang memang dalam sebagian kondisi ketawakalan kita niku diuji ketika ada tamu. Wah, iki yang ada di rumah nggo mangan anak bojo pas-pasan. Dilalai ada tamu nginep sisan, waduh. Nah, itu apa? Tawakal kita kepada Allah diuji. Harusnya seorang muslim tetap harus apa? Memuliakan tamu, ya tentunya sesuai dengan kadar kemampuannya. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Adh-dhiyafatu haqqun am ihsan? Di sini ada pembahasan memuliakan tamu, melayani tamu itu, apakah itu sebagai bentuk ihsan dari tuan rumah atau haknya tamu. Itu dibahas oleh para ulama, meskipun nanti ada khilaf ya. Adh-dhiyafatu min makarimil akhlaqi wa adabil Islam. Memuliakan tamu, melayani tamu itu diantara akhlak mulia dan adab-adab Islam. Wa khuluqin nabiyyin was sholihin, dan apa, perangai atau ya perilaku para nabi dan orang-orang salih. Kan itu ada di potret episodenya dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim saat itu didatangi tamu, para tamu yang aslinya para malaikat yang mewujud rupakan sebagai para lelaki-lelaki muda. Itu nanti kisahnya panjang, tapi yang konteks pembahasannya adalah saat itu apa? Bi'ijlin samin, menyuguhkan apa? Kalau kita ya misalnya kambing guling ya, kambing bakar, itu kan Nabi ya, Nabi Ibrahim. Ya tentunya kita nggak perlu kalau memang nggak mampu, tapi sekedar semaksimal kemampuan kita. Kalau pas ada tamu itu nggih, ampun dianggur ke, ya tinggur ke. Tapi apa yang bisa kita berikan, kita suguhkan. Wahal hiya karamun wa ihsanun minal mazur am haqqun lidhaif wajibun alaih faqad ikhtalafa ulama fi dzalik. Apakah memuliakan tamu itu sebagai bentuk ihsan dari tuan rumah yang dikunjungi, ataukah hak tamu, hak si pihak tamu yang wajib untuk dia dapatkan? Faqad ikhtalafa ulama fi dzalik. Para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut. Imam Ahmad dan Imam Lais ya berpendapat bahwa hal tersebut wajib yauman walailatan, dalam masa sehari dan semalam. Lima rawahu Ibnu Majah min qoulihi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan pada riwayat Ibnu Majah dari perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lailatul dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslim. Memuliakan tamu dalam masa sehari semalam ya, itu haknya seorang tamu dan wajib bagi setiap muslim. Dalam dua kitab sahih
Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ya, beliau berkata, qulna ya Rasulullah, kami berkata, wahai Rasulullah, yakni curhat sama Rasulullah, innaka tab'atsuna, sesungguhnya engkau mengutus kami, fananzilu biqaumin la yuqirrunana, maka kami pun singgah di suatu kaum yang mereka itu enggak melayani kami sebagai tamu. Fama taro, maka bagaimana menurutmu wahai Rasulullah? Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, in nazaltum biqaumin fa amaru lakum bima yanbaghi lidhaif faqbalu fa illam yaf'alu fakhudhu minhum haqqa dhaifi alladhi yanbaghi lahum. Masyaallah, jika kalian ya singgah di suatu kaum, kemudian mereka memberimu suguhan-suguhan atau pelayanan kepada seorang tamu dengan hal-hal yang seyogyanya diberikan kepada tamu, faqbalu, maka terimalah. Fa illam yaf'alu, kalau mereka enggak melakukan yang demikian tadi, fakhudhu minhum haqqadh dhaif alladhi yanbaghi lahum, maka ambillah darinya hak, sekedar hak seorang tamu yang seyogyanya itu diberikan. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Laits, juga disandarkan pada hadis tadi, fal yukrim dhaifahu, itu dipahami oleh Imam Ahmad perintah wajib, wal amru lil wujub. Wal jumhur ala anna dhiyafah mustahabbah, adapun jumhur ya itu berpandangan bahwa pelayanan terhadap tamu itu mustahabbah, satu kesunnahan, wa min babi makarimil akhlak, dan termasuk dalam ranah akhlak yang mulia, nggak sampai kewajiban, tapi itu adalah kemuliaan akhlak. Walaisat biwajibah, dan tidak wajib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yukrim, riwayat lain fal yuhsin. Kalau kita terjemahkan, hendaklah, ya, hendaklah memuliakan, hendaklah berbuat ihsan. Ya, maka oleh jumhur, sebagian besar ulama, redaksi itu difahami ya anjuran, bukan sebuah kewajiban. Ya, dan anjuran itu artinya ya termasuk ihsan, perbuatan baik, ya, min babil birri wa min makarimil akhlak, termasuk diantara kemuliaan akhlak. Nah, begitu. Yang intinya memang ulama berbeda pendapat apakah pelayanan terhadap tamu itu wajib atau satu kesunnahan, kemuliaan akhlak. Pendapat jumhur itu adalah sebuah kemuliaan akhlak, kesunnahan, nggak sampai wajib. Tapi ala kulli hal, poin intinya adalah anjuran Rasulullah SAW kepada kita semua, ya, bahkan dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, untuk kalau pas ada tamu yang sedang singgah, agar dimuliakan. Dimuliakan artinya ya napa kalau bahasa kita, ya diberi suguhan, diberi jamuan, dijamu, ya, menjamu tamu niku. Saya nyari-nyari kosakata menjamu nih buatin ketemu gitu. Menjamu tamu, ya. Itu diantara adab Islam, menjamu tamu dengan baik, dengan layak, sesuai dengan kemampuan kita. Sedikit lagi sebenarnya, tapi waktu kita terbatas. Di antara adab adab
penyambutan tamu dan adab bertamu. Di sini disebutkan ya, di antara adab penyambutan tamu dan dalam rangka memuliakan tamu itu adalah apa? Berwajah sumringah. Ya, berwajah sumringah, sumeh, ampun merengut. Ya, ampun merengut, meskipun nyuguhi kopi nak kalih merengut niku ya tamune terus krasa, tak ndang balik mawon lah. Wati bil hadithi ma'ahu, dan berkata-kata yang halus, yang bagus-bagus. Wal mubadarah bi ihdari ma tayassara indahu, dan bersegera menyuguhkan, menghadirkan apa-apa yang memang ada dan mudah untuk bisa disuguhkan, min ta'amin wa syarabin, dari makanan atau minuman. Wa yazidu amma yat'amuhu ahlahu wa iyalahu fil mu'tad muddata yawmin wa lailatin. Di sini bahkan disebutkan, dan bahkan diusahakan ya lebih bagus dari yang sedang apa dikonsumsi keluarganya di hari itu dalam masa sehari dan semalam. Kalau masih tamu yang sehari semalam. Wa fil yaumainil akharaini yutaimuhu kama yutaimu ayalahu. Misal pas dino niki mau lawoe keluarga napa tempe tahu. Wah kok ana tamu dilalah. Nggih dipatoske ndok napa pripun nggih. Beleh pitik. Tamu sedang ada tamu, itu diantara bentuk ikram. Tapi kalau sehari semalam, nah pun lebih dari niku kan beleh pitik terus pitike telas wae. Wa fil yaumainil akharaini, kalau sudah 2 hari setelahnya itu ya sama dengan yang sedang dikonsumsi keluarga, min ghairi kulfatin wala idrarin bihim, tanpa memaksakan diri dan tanpa memudoroti. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, al-dhiyafatu salasatu ayyam, menjamu tamu itu 3 hari. Wa jaizatuhu yaumun wa lailatun, dan memuliakannya, artinya memberi hidangan yang dilebihkan dari yang dikonsumsi keluarga sendiri, bahkan itu yaumun wa lailatun, sehari semalam. Famakana wara'a dzalika fa huwa shadaqah alaih. Kalau sudah lebih dari itu, ya itu sedekah ya dari pihak tuan rumah, bentuk sedekah. Tapi kalau yang sehari sampai 2 hari itu kemuliaan akhlak ya, kemuliaan keislaman dan keimanannya. Apalagi kalau cuma sehari, ya, itu harusnya dimuliakan. Wa amma dhaif, sebaliknya, adapun pihak tamu, famin adabihi alla yudayyiqa ala mazurahu wa la yuzaijuhu. Hendaknya adabnya jangan sampai menyusahkan yang dikunjungi, jangan sampai menyusahkan tuan rumah. Dan di antara bentuk menyusahkan itu menetap lebih dari 3 hari, nggih. Niki adab kalau kita sebagai pihak tamu, ampun ngantos lebih dari 3 hari, diupayakan. Karena ya khawatirnya sudah merepotkan sahibul bait atau tuan rumah itu tadi. Di sini riwayat Imam Muslim dari Abu Shuraih radhiyallahu an, beliau mengatakan wala yahillu lirajulin muslimin an yuqima 'inda akhihi hatta yu'thimahu. Enggak halal bagi seorang muslim kemudian ia mukim atau bertamu di saudaranya hingga menjadikan saudaranya itu berdosa. Qalu, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bertamu kok menyebabkan berdosa, saudaranya berdosa? Qala yuqimu indahu wala syai'un lahu yuqarrihi bihi. Ya, dia singgah bertamu di saudaranya sementara saudaranya itu sedang enggak punya apa-apa, sedang enggak punya hal-hal yang untuk disuguhkan.
wa fi hadhil halati lahu ay ya'murahu bitahawul anhu wa khosatan ba'da thalath li'annahu qad qadha ma alaihi. Ya, dia saling merasa, baik pihak yang tuan rumah maupun pihak yang tamu ini tadi. Ini pembahasan hadis ke-15. Alhamdulillah sudah tuntas, ya. 3 adab yang disampaikan dalam hadis ke-15 ini tadi. Yang ketiga ini tadi adalah memuliakan tamu dengan segenap ketentuan-ketentuannya ini tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin Allahumma amin. Cekap nggih insyaallah. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.